Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Karena judul kemarin sudah ada yang membawakan, Mimin coba membawakan judul yang direkomendasikan oleh Simple Gaming. Tanpa banyak kata, kita mulai. Pada sore hari di sebuah akademi bela diri Fiksu, ada seorang pria sedang berteriak memanggil nama MC kita, Xiaolang. Dia berkata, "Xiaolang, cepat keluar, beraninya kau mengganggu pacar kakakku. Kau harus minta maaf dan membayar denda kepada keluargaku." Pemuda ini bernama Situ Santian. Para murid akademi yang melihat pun seketika membicarakan Santian yang berkonflik dengan MC kita. Di saat itulah MC kita muncul bersama peliharaannya yang seekor keledai atau mungkin kuda. MC lalu berkata, "Aku sudah memberitahumu berkali-kali, aku tidak memiliki hubungan dengan Bu Xiaoman." Santian yang menuntut penjelasan kepada MC membuat MC kita marah dan memerintahkan hewan peliharaannya untuk menghajar Santian. Keledai ternak MC pun melesat dan langsung menyeruduk Santian. Karena itu Santian semakin marah dan menantang MC untuk berduel setelah pulang sekolah. MC yang ikut tersulut emosi pun tak gentar dan menerima tantangan dari Santian. Singkat cerita, pada senja hari setelah pulang dari sekolah bela diri, tepat di tempat yang sudah dijanjikan, MC dan Santian saling menatap penuh dengki untuk melangsungkan duel. Para murid lain yang juga banyak berdatangan untuk sekedar menonton duel mereka, sedang asik membicarakan MC yang mungkin akan segera dikalahkan. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Seseorang dengan pakaian minim berwarna biru dengan tubuh yang mempesona dan paras yang sangat cantik pun datang. Yang tidak lain adalah Bu Xiaoman, wanita yang memicu pertengkaran antar Santian dan MC. Para murid yang melihat Bu Xiaoman datang seketika terpana dengan kecantikan dan lekuk tubuhnya. Namun tidak disangka Bu Xiaoman tiba-tiba berkata jika tidak ada yang boleh menonton duel Santian dan MC. Para murid yang akan menonton ada yang tidak setuju dan ingin mengajukan protes, namun dicegah oleh murid lainnya. Karena itu bisa membuat masalah pada diri mereka sendiri. Alhasil para murid yang sebelumnya ingin menonton pun mengalah dan segera beranjak dari tempat itu. Setelah suasana sepi, Santian akhirnya ingin memulai duel. Sembari menancapkan pedang, ia berkata jika pedangnya dibuat dari metal kualitas tinggi dan dibuat oleh pengrajin handal, jadi dia merasa berlebihan jika harus menggunakan pedang dan menantang MC berduel menggunakan tangan kosong. MC pun mengikuti dan membuang pedangnya. Namun melihat itu, Santian tersenyum tipis sembari memperlihatkan armornya yang sebelumnya tersembunyi di balik bajunya. Armor dengan strength max, defense max, health dan ability juga max. Ya, itu membuat MC kita terkejut dan tidak habis pikir. Santian seketika menghempaskan kakinya di tanah sembari berkata, "Satu pukulan dariku memiliki kekuatan dari 20 harimau. Kau hanya tingkat wario rendah. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku?" Santian seketika melesat maju dan akan menghantamkan pukulannya kepada MC. Melihat itu, MC hanya tersenyum tipis dan melancarkan pukulannya ke armor dengan defense max milik Santian. Sembari berkata kekuatan 40 harimau dan boom. Satu pukulan dari MC seketika membuat Santian terhempas dan tumbang. Santian dengan tubuh yang sudah babak belur sembari ketakutan dia berkata, "Pukulan itu 2 kali dari kekuatanku. Bagaimana bisa orang ini sangat kuat?" MC sembari mengeluarkan pisau, dia berkata, "Aku hanya ingin melakukan
berkultivasi dengan tenang dan tidak ingin mencari masalah. Tapi jika kau tetap mengganggu, MC menancapkan pisau yang berada di tangannya dekat kandang burung milik Santian sembari lanjut berkata, jika kau terus menggangguku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah berkata demikian, MC menyadari ada seseorang yang sedang mengintipnya dari sebuah pohon. MC seketika berbisik kepada Santian dan berkata, bantu aku dalam melindungi kekuatanku. Setelah itu MC pun terjatuh dan berguling-guling sembari berakting dan berteriak, jangan sakiti aku lagi Tuan Situ, tolong berhenti, aku tidak ingin mati. Santian yang melihat tingkah aneh MC pun sempat kebingungan, namun setelah menyadari jika ada seseorang yang sedang melihat dari sebuah pohon, Santian yang masih kebingungan sembari melihat wajah MC seketika menambahkan ancaman melalui telepatinya dan berkata, apakah kau mengerti sekarang? Santian yang baru mengerti dengan keadaan akhirnya menganggukkan kepala pertanda jika dia mengerti dengan maksud MC. Santian seketika berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Dia berakting dan berkata, ingat ini, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Lain kali aku akan menghancurkanmu di lain waktu. Lalu beranjak pergi. MC yang menyadari sedang diperhatikan sedari jauh, ia masih tetap berakting sembari berdiri membersihkan bajunya dari debu dan beranjak dari tempat itu. Sementara dari balik pepohonan, wanita bernama Bu Sioman yang sedari tadi memperhatikan MC di dalam benaknya berkata, mungkinkah dia adalah orang yang menyelamatkanku? Tapi punggungnya sangat mirip. Berpindah di kolosium pertarungan di mana banyak orang yang sedang menonton sebuah pertarungan. Sang pembawa acara berkata, sang bintang pejuang penyendiri serigala versus peringkat 3 Swan tingkat bis, harimau yang menghancurkan bumi. Satu-satunya cara untuk keluar adalah membunuh satu sama lain. Nampak sebuah hewan serigala besar dengan bulu hitam dan cakar yang sangat tajam sembari melompat kepada lawannya yang tidak lain adalah MC kita. Serigala besar itu seketika menyerang dengan taring dan cakarnya yang sangat tajam yang langsung seketika ditangkap oleh MC. Sementara dari barisan penonton ada seseorang wanita yang sedang memperhatikan pertarungan. Dia berkata, jadi ini apa yang kau ingin aku lihat? Wanita ini bernama Nonaya. Lalu seseorang menjawab perkataannya. Dia berkata, memang Nonaya, dia pasti cocok untuk seleramu. Nonaya berkata kembali, seseorang tingkat warrior pemula melawan peringkat tertinggi Swan tingkat bis, dia pasti mati. Wanita lainnya yang merupakan lawan bicara dari Nonaya sembari tersenyum, dia menjawab, hehe, mungkin tidak Nonaya. Mendengar itu, Nonaya sembari menjulurkan lidahnya yang mungil. Dia berkata, jika dia hidup, kemudian beri dia kesempatan di tempat tidur utamaku. Kembali di kolosium pertarungan di mana ada MC yang sebelumnya sedang menahan serangan dari serigala besar. Dengan tubuh yang sangat kekar dan otot yang sangat terlihat, dia lalu menghempaskan serigala besar itu ke udara sembari berkata, mati kau Smackdown. Setelah menghempaskan serigala besar itu ke udara, MC langsung melesat melompat ke arah udara dan boom. MC yang berakhir menjadi pemenang kini berdiri gagah menatap tajam dan menunjukkan tubuhnya yang penuh otot dan juga luka bekas pertarungan. Nonaya yang melihat kemenangan MC dengan pesona tampan dan aroma yang sangat jantan membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan wajah yang merah merona, dia lalu berkata bahwa dia kesini sekarang. Kemenangan MC tidak luput dari sorak-sorai para penonton yang hadir di kala itu.
Seseorang pelayan utusan Nonaya datang menemui pria dengan rambut putih panjang. Dia berkata, "Master, Lone Wolf atau julukan MC di panggung pertarungan dipanggil oleh Nonaya." Mendengar itu, pria berambut panjang putih berkata, "Baiklah, jika dia bahkan tidak bisa menahan godaan seorang janda, maka dia tidak pantas untuk berdiri di atas langit." Kembali kepada MC di mana dia sudah mendatangi kamar utama milik Nonaya. MC yang baru memasuki kamar langsung disambut dengan Nonaya dengan pakaian transparan yang sangat menggoda. Nonaya di dalam benaknya berkata, "Tidak ada pria yang bisa kabur dariku." Sembari berkata, "Ayo sini, aku akan membuatmu enak." Melihat itu, MC seketika menanggalkan semua casingnya dan memperlihatkan onderdilnya. Namun berbeda dari harapan Nonaya, MC melemparkan tirai ke tubuh Nonaya dan menggulungnya menjadi sebuah dadar gulung. Nonaya yang diperlakukan tidak sopan, dia menjadi marah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara MC berpura-pura tidak mendengarnya dan lalu pergi begitu saja. Di dalam benaknya berkata, "Jadi ini Nonaya yang terkenal di tempat tidur. Ini tidak terlihat luar biasa." Nonaya yang ditinggalkan begitu saja, dia merasa terhina. Nonaya berkata, "Tidak peduli jika itu Lone Wolf atau Xiaolang, kau tidak bisa lari dariku." Scene berpindah di rumah MC kita, di mana MC yang baru sampai di rumah. Sembari membuka pintu, MC langsung disambut oleh seorang wanita yang merupakan bibi dari MC. Wanita itu berkata, "Lang selamat datang di rumah." Sang bibi lanjut berkata, "Aku sudah mendengar pertarunganmu dengan si Tusanye. Jangan pernah melakukan hal sembrono lagi." Diketahui jika MC mengikuti pertandingan di kolosium pertarungan adalah untuk mendapatkan hadiahnya, yang sebuah pil bulu Phoenix untuk 3 teratas dalam pertandingan akademi. Jika MC bisa memenangkan hadiahnya, dia berencana akan memberikan obat itu kepada bibinya yang sedang menderita sakit pada kakinya. Setelah sedikit menyapa, MC pun beranjak untuk pergi ke ruangannya. Sementara sang bibi di dalam benaknya berkata, "Keluarga situ jika kau berani menyentuh Lang-erku." Sembari menghentakkan tangannya di kursi dan membuat kursinya hancur. Berpindah di keesokan harinya di mana MC mengantuk menunggu instruktur baru yang akan mengajarinya. Tidak lama suara langkah terdengar dari tangga belakang MC. Setelah MC berbalik, dia nampak sangat terkejut karena instruktur baru yang sedang ditunggunya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Nonaya. Nonaya sembari memasang tatapan yang tajam, dia berkata, "Jika akulah yang akan menjadi instruktur dan juga akan menangani persoalan pertandingan akademi sebulan dari sekarang." Pernyataan itu membuat MC menjadi sangat terkejut. Berpindah di dalam kelas di mana Nonaya sedang berdiri di hadapan para murid. Dia lalu berkata, "Pelajaran pertama yang akan kuajar pada kalian semua adalah mengenai Divine Spirit atau kata lainnya roh ilahi." Para murid yang mendengar itu menjadi kegirangan karena Divine Spirit merupakan seni yang paling kuat di seluruh negara. Berbeda dengan MC yang nampak biasa saja sembari berkata di dalam hati, pelajaran Divine Spirit lagi." Nonaya yang sebagai instruktur lalu menjelaskan bahwasanya semuanya memiliki kesempatan membangunkan Divine Spirit ketika berumur 18 tahun. Setelah mereka berhasil terbang dengan roh, kau akan bisa mempelajari kemampuan yang sangat kuat dan sesuai dengan kemampuan rohmu. Dijelaskan bahwa setiap tahun orang berumur 18 tahun bisa pergi ke pavilion Divine Spirit dan membangkitkan roh mereka. Yang paling penting adalah semakin kultivasi kuat, berkesempatan tinggi untuk membangkitkan roh yang kuat. Dan ketika kau bangkit dengan roh, kau akan mendapatkan hadiah berupa kekayaan dan gelar dari pemerintah. Itu jika kebangkitanmu dengan roh yang kuat, pastinya maka kau bisa terbang tinggi dan mencapai langit. Sementara Nona
Nonaya yang serius menjelaskan. MC sedari tadi malah bermain dengan kecoa dan berbicara sendiri sehingga membuat Nonaya menjadi marah. Nonaya yang menjadi marah akhirnya menyeret MC ke dalam kantornya. Sesampainya di kantor Nonaya, sembari duduk, Nonaya tersenyum tipis dan berkata, "Jadi haruskah aku memanggilmu Tuan Lone Wolf atau Xiaolang?" Mendengar pertanyaan itu, MC malah jadi tersipu malu lalu berkata, "Bisakah kau langsung ke intinya saja?" Nonaya tersenyum kembali. Dia lalu berkata, "Jika kamu dipekerjakan untuk membantu keluarga Liu, maka kita bisa melakukan semua untuk kebangkitan Divine Spiritmu." MC menjawab, "Dari apa yang aku dengar, tidak ada yang berhasil membangkitkan roh yang berguna. Dari 100 orang pun tidak ada yang berhasil. Terus bagaimana keluarga Liu bisa membantuku membangkitkan roh yang kuat?" Nonaya sembari mendekat, dia menjawab, "Keluarga Liu memiliki rencananya tersendiri. Aku hanya bertanya." MC yang didekati oleh Nonaya, dia menjadi gugup, mundur secara perlahan, lalu kabur sembari berkata, "Berikan aku waktu untuk memikirkannya." Berpindah di kediaman MC, di mana MC sedang membasuh kaki dari bibinya. Sembari membasuh kakinya, MC berkata, "Bibi, jika aku tidak bisa membangkitkan roh yang berguna, apa aku masih bisa berkultivasi lebih kuat?" Si bibi lalu berkata, "Tentu saja, tapi dengan cara mengambil roh milik orang lain." Pernyataan sang bibi membuat MC menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Bibi lalu menjelaskan, surga menciptakan orang dengan bawaan lahir Divine Spirit, tapi ada kesempatan untuk seseorang mengambil roh milik orang lain. Alangkah tetapi metode ini lebih sulit untuk mencapai surga. Apa kau mengerti? MC berkata, "Baiklah bibi, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu." Scene berpindah di mana MC yang sedang berjalan menuju akademi. Ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh Situ Sentian yang membawa kakak besarnya dan beberapa anak buahnya. Situ Sentian sembari menunjuk MC, dia lalu berkata, "Kau bajingan yatim yang dibesarkan dengan orang lumpuh. Kakakku sudah kembali sekarang. Bagaimana kau akan kabur kali ini?" MC tanpa banyak kata seketika langsung melesatkan pisau hingga hampir mengenai burung milik Situ Sentian. MC lalu berkata, "Sepertinya kau lupa mengenai pertandingan terakhir kali." Melihat itu, kakak dari Situ Sentian berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan, Xiaolang, hancurkan salah satu kakimu atau berlutut di depan akademi selama 2 jam." MC sembari tersenyum tipis, dia berkata, "Jika aku tidak ingin melakukannya, apa yang akan terjadi?" Kakak besar Situ Sentian berkata, "Jika begitu, aku akan membunuh bibimu yang lumpuh, kemudian aku akan membunuhmu. Mana yang kau pilih?" Mendengar itu, MC sembari memasang wajah serius, dia berkata, "Aku memilih untuk mengalahkanmu hingga kau minta ampun." Kakak besar Situ Sentian seketika mengambil kuda-kuda dan melesat maju untuk menghajar MC. Namun, bam! Satu pukulan dari MC membuatnya terhempas dan menabrak dinding. Kakak Situ Sentian setelah terhempas, dia berdiri dengan tubuh gemetar sembari berkata, "Sialan, beraninya kau." Dia seketika melesat kembali sembari berteriak, "Aku akan membunuhmu." Tapi boom! Lagi-lagi dia dihempaskan oleh MC. Kakak dari Situ Sentian bangkit kembali. Di dalam benaknya berkata, "Bagaimana bisa aku kalah dari bajingan ini?" Dia lalu melesat kembali untuk melancarkan tinju pamungkasnya. Namun seperti sebelumnya, MC menghajarnya dengan sangat mudah. Setelah kakak Situ Sentian tumbang dan tidak bisa bangkit lagi, MC sembari menginjakan kakinya di tubuhnya. Dia lalu
melontarkan ancaman dan berkata, "Jika kau berani menghina keluarga aku akan meratakan keluargamu." Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Aku mau tahu siapa yang berani menyerang keluarga Situku." Orang ini merupakan Situ Yingxiong, tetua agung dari keluarga Situ. Tetua Yingxiong berkata, "Kau bajingan, lepaskan Zantian sekarang atau tidak aku akan membunuhmu." MC tanpa memperdulikan kata dari tetua Yingxiong, dia malah mengeluarkan pisau dan mencabik-cabik baju dari kakak Situ Zantian dan membuatnya hingga tanpa busana. Ya, penampakan itu membuat para gadis menjadi tersipu malu dan ada juga yang malah tertarik untuk melihatnya. Namun tidak sampai di situ, setelah MC menanggalkan semua baju dari kakak Situ Zantian, dia lalu menendangnya dari belakang dan diar hingga terlempar dan menabrak sebuah patung yang berada di akademi. Dan itu juga membuat masa depan dari kakak Situ Zantian menjadi gelap dan suram karena telur burungnya kini telah terpecah belah. Melihat itu, tetua keluarga Situ menjadi sangat marah besar. Dia seketika mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar dan tanpa banyak kata, ia pun segera melesat melancarkan serangannya ke arah MC. Serangan dari tetua Situ ternyata serangan bertipe stun yang membuat MC tidak bisa bergerak. Namun serangan dari tetua Situ tiba-tiba dibatalkan atau di-cancel oleh Nonaya yang tiba-tiba muncul dari arah yang berbeda. Nonaya berjalan mendekat sembari berkata, "Siapa yang berani sombong di sini?" Mendengar itu, tetua Situ berkata, "Liuya, beraninya kau menghentikanku?" Nona Liuya menjawab, "Kakak Situ, tolong biarkan dia pergi sebagai kemurahan hati. Tolong biarkan keluarga Liu memilikinya. Aku akan memberimu kompensasi yang lebih menguntungkan." Tetua Situ yang tidak mau menerima tawaran dari Nonaya, dia seketika memerintahkan bawahannya untuk menyerang MC kita. Melihat para pengawal dari keluarga Situ mengepung MC, MC seketika menghentakkan tangan di tanah, mengumpulkan energi dan bersiap menyerang balik. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba boom, semua pengawal dari keluarga Situ yang sebelumnya akan menyerang MC tiba-tiba terhempas. Seseorang berambut putih yang sebelumnya berada di kolosium pertarungan berkata, "Jika dia tidak pantas, bagaimana jika itu aku?" Tetua Situ yang terkejut, dia bertanya, "Tuan, apa maksudmu?" Pria berambut putih lantas menjawab, "Siolang adalah salah satu dari milikku. Kalian pergi." Diketahui pria berambut putih ini adalah master ke-8 dari Brisel Villa di akademi milik MC. Tetua Situ berkata, "Master ke-8, bisakah Anda memaafkan keluarga Situ? Jadi kita bisa mempererat hubungan kita nantinya." Mendengar itu, sang master ke-8 menjawab, "Mempererat hubungan? Aku tidak membutuhkan sebuah hubungan. Aku akan memintamu satu kali lagi. Akankah kau pergi atau tidak?" Mendengar jawaban itu, tetua Situ seketika berkata, "Hahaha, master ke-8, kau pikir keluarga Situ sangatlah lemah." Dia lalu seketika meminta para bawahannya untuk membentuk formasi. Formasi yang dibuat oleh keluarga Situ bermanifestasi menjadi sebuah kura-kura hijau dengan master ke-8 yang terkurung di dalamnya. Tetua Situ berkata, "Master ke-8, aku berpikir jika kau baik-baik saja dengan formasi kura-kura mistik." Namun sang master ke-8 setelah dikurung dengan formasi kurungan, dia hanya tersenyum tipis sembari berkata,
berkata, membunuh semut-semut ini, aku hanya perlu satu gerakan. Sembari menyiapkan sebuah kekuatan di tangan kanannya yang bersinar nampak seperti bola. Dan boom, itu membuat tanah di sekitar menjadi bergetar. Mendapat perlawanan dari Master ke-8, tetua situ menjadi tambah kegirangan sembari berkata, aku sejujurnya ingin mengetahui kekuatan macam apa Price Villa ini. Lalu menambahkan kekuatan ke dalam formasi ke tingkat yang lebih lanjut dan membuat formasi itu menjadi lebih besar. Ketika kaki kura-kura dari manifestasi formasi yang dibuat oleh keluarga situ akan menghantam ketua ke-8, ketua ke-8 berkata, waktu yang pas perubahan roh, sembari mengacungkan tangannya ke arah depan. Sebuah manifestasi kekuatan yang berbentuk singa dengan auman yang sangat besar muncul dari belakang Master ke-8. Seperti apa akhir dari pertarungan tetua keluarga situ dan juga Master ke-8? Kita tunggu di part selanjutnya, atau mungkinkah kita harus mengganti judul yang lain lagi? Silakan tulis komentar kalian di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.